Faqala, maka Nabi berkata, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat, dengan nomor tertentu, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tempat tertentu. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah meminta untuk disembuhkan dengan kai, itu dengan besi yang dibakar atau dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jibril Radio, 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita masih pada bab yang ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita masuk pada dalil yang pertama, halaman 71. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-sekali ia bukanlah termasuk orang yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, maka beliau mencontohkan orang tersebut di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang masuk surga tanpa hisab, dan telah terkumpulkan kepadanya banyak sekali sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, beliau disifati dengan ummah, karena ummatan. Padahal kita tahu umat itu adalah kumpulan banyak orang secara bahasa, tetapi terkadang diitlaqkan kepada seseorang yang artinya qudwah, artinya teladan, dan tidak dikatakan orang itu dengan ummah sebagai teladan kecuali dia mengumpulkan berbagai macam sifat yang baik, ya, sifat keteladanan yang terkumpulkan pada satu orang, ya. Jadi teladan dalam banyak hal, maka dikatakan dengan istilah umat. Ada yang mengatakan Ibrahim dikatakan umat meskipun dia sendirian, ya, dia waktu itu sendirian, tidak banyak orang, cuma sendiri yang bertauhid tatkala di negerinya. Tetapi tetap dikatakan umat sebagai hiburan bagi dia bahwasanya engkau tidak bersendirian. Telah berlalu orang-orang yang bertauhid seperti engkau, dan akan datang orang-orang yang bertauhid seperti engkau, meskipun waktu itu dia sendirian di negerinya. Semuanya memusuhi dia. Negerinya, orang kampungnya, ayahnya, ya, sampai diusir dari rumah ayahnya, ya, karena dia sendiri bertauhid, namun tetap disifati dengan umat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara sifat yang kedua disifati dengan qanitan. Al-qunut artinya dawamut ta'ah, yaitu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Ibrahim begitu sabarnya dalam beribadah. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah puji juga wa Ibrahim alladzi waffa. Kata Allah, dan tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dalam surat Al-Baqarah, Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, fa atammahun. Maka Nabi Ibrahim menjalankan segala perintah-perintah tersebut. Dan perintah yang Allah berikan kepada Ibrahim banyak, ujian-ujian yang besar, ya. Seperti, ya, harus meletakkan anaknya Ismail di tempat yang jauh di Mekah sementara dia tinggal di Palestina. Kemudian perintah juga harus menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ya. Banyak perintah dia kerjakan. Di antara juga para ulama mengatakan dia diperintahkan untuk sunat padahal di usia yang sudah tua, dan dia mengerjakan perintah tersebut. Kalau tidak salah umurnya setelah 80 tahun baru beliau sunat, ya. Semua perintah yang Allah berikan kepada dia kerjakan. Maka Allah puji wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dari qunut, qanitan, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat berikutnya hanifan. Hanif secara bahasa Arab artinya condong, itu namanya hanif. Makanya seorang yang kakinya X, ya, dikatakan al-ahnaf. Al-ahnaf. Kenapa? Dengan harapan kakinya menjadi lurus kembali. Al-ahnaf itu kakinya saling menjauh. Kaki X, ya. Maka dikatakan al-ahnaf. Dan al-ahnaf itu maksudnya adalah yang
condong, bukan artinya lurus. Sebagian orang salah paham menyangka hanif itu artinya lurus. Tidak, hanif itu bukan artinya lurus secara bahasa Arab, tapi artinya condong ya. Ya, sama seperti tatkala orang-orang Arab menamakan anak yang sakit dengan Salim. Salim artinya anak yang sehat. Orang-orang Arab kebiasaannya kalau ada anak sakit mereka namakan dengan Salim. Sampai saya di Arab Saudi demikian juga, kalau kita bawa anak ke rumah sakit di posyandu atau di rumah sakit puskesmas ada tulisannya Ghurfatus Salim, ruang anak sehat. Padahal anaknya apa? Sakit. Sama. Orang yang ahnaf, yang apa namanya? Yang kakinya dikatakan ahnaf. Orang yang kakinya bengkok sebenarnya namanya ahnaf, itu kakinya bengkok ya. Jadi ahnaf itu maknanya adalah bengkok. Maksudnya apa? Condong menuju tauhid, menjauhi kesyirikan. Dia bukan hanya sekedar lurus, tapi bahkan dia menjauh dari kesyirikan. Dia menjauh dari kesyirikan, menjauh sejauh-jauhnya. Makanya Nabi Ibrahim tatkala berdoa, dia berdoa wa junubni, jauhkanlah aku, wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jadi doanya bukan ya Allah, bukan hanya sekedar hindarkanlah aku dari kesyirikan, tapi jauhkanlah aku. Jauhkanlah aku dari kesyirikan. Dan Ibrahim paling anti dengan kesyirikan. Makanya disifati dengan hanif, yaitu jauh dari kesyirikan. Dia tidak mau serempet-serempet kesyirikan sama sekali. Nah, seorang juga berusaha harus demikian. Kalau ada nyerempet-nyerempet kesyirikan, hendaknya dia jauhi. Itu namanya hanif, benar-benar jauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jangan sampai condong-condong kepada kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yaku minal musyrikin." Dan dia tidak pernah sama sekali berbuat kesyirikan. Dan ini sudah pernah kita bahas, Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Ya, sudah sejak kecil dia sudah di atas fitrah. Kalau seandainya dia pernah berbuat kesyirikan, Allah tidak akan mengatakan walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin secara bahasa artinya sama sekali tidak pernah berbuat apa? Kesyirikan. Sama sekali tidak pernah termasuk dari golongan orang musyrik. Maka Nabi Ibrahim sejak awal sudah di atas fitrah dan menyeru kepada tauhid. Kemudian kata Allah di antara sifatnya, ayat berikutnya, lanjutan dari ayat tersebut, syakiran li an'umih, yaitu yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan halaman 73 saya bacakan. Firman Allah an'um adalah jamak taksir dari wazan af'ul. Ini yang ngerti bahasa Arab ya, yang merupakan salah satu dari 4 wazan timbangan jam'ul qillah, yaitu jamak yang menunjukkan bilangan dari 3 hingga 10. Yaitu Ibrahim bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, bahkan atas nikmat-nikmat yang sedikit, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang banyak. Jadi tatkala Allah mengatakan syakiran li an'umi, syakiran itu senantiasa bersyukur atas an'um. An'um itu nikmat-nikmat yang sedikit. Jadi beliau ini sallallahu alaihi salam senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Bahkan nikmat-nikmat kecil pun beliau syukuri, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Kita seringnya hanya ingat kepada Allah tatkala kita mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang kecil yang kita rasakan tiap hari sebenarnya bukan kecil juga, tapi nikmat besar namun seakan-akan suatu perkara yang sudah biasa. Ya. Banyak nikmat yang kita rasakan sehari-hari, seperti kita bisa melihat, ya, kita bisa mendengar, jantung kita masih berdetak, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buang air dengan lancar misalnya ya. Banyak kenikmatan yang seakan-akan itu sudah kenikmatan harian. Sebenarnya itu kenikmatan yang diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang berlanjut, tapi tiap hari Allah perbarui kenikmatan tersebut kepada kita. Namun kita merasa tidak ada yang baru, kita merasa itu sudah kewajiban Allah sama kita. Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya ya sudah memang begitu dari sananya. Padahal tidak demikian. Padahal tiap hari Allah memperbaharui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada saatnya Allah berhentikan nikmat tersebut, kepala kita pusing, mata kita sakit, ya. Ada saatnya Allah berhentikan nikmat tersebut, tahu-tahu kita susah buang air, tahu-tahu kita merasakan kesulitan, tahu-tahu rezeki kita diberhentikan ya. Jadi apa yang kita rasakan tiap hari berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat rezeki, itu kenikmatan yang Allah perbaharui setiap hari. Setiap hari kalau kita bangun kemudian engsel kita terasa gampang untuk kita gerakan, itu nikmat yang Allah perbarui hari ini. Bukan yang sudah dari sananya, tidak ada dari sananya. Tapi Allah perbaharui apa setiap hari. Makanya dalam hadis disebutkan ya, kullu sulama, ya kata Nabi dalam hadis ya, bahwasanya setiap sendi-sendi dalam tubuh kita ini wajib bagi seorang anak Adam untuk bersedekah. Dan kita tahu kita ada 360 sendi ya. Setiap hari kita harus wajib bersedekah. Kenapa? Karena Allah membuat engsel-engsel kita ini mudah untuk
digerakkan. Berarti tiap hari kata Nabi SAW, dan cukup itu semuanya dengan 2 rakaat salat duha. Berarti 2 rakaat salat duha itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah atas engsel-engsel kita yang bisa bergerak dengan baik. Dan itu tiap hari, dan itu tiap apa? Tiap hari. Berarti kenikmatan tersebut diulangi oleh Allah tiap apa? Tiap hari. Namun kita merasa bahwasanya kayaknya tidak dirasa, kayaknya itu suatu hal yang sudah rutinitas harian. Padahal itu Allah yang memberikan nikmat tiap hari. Maka kita berusaha untuk bersyukur atas nikmat-nikmat sekecil apapun ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala aklah fayahmadallah 'alaiha." Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba jika dia makan makanan kemudian dia memuji Allah. Wa idza syariba syarbah an yahmadallah 'alaiha. Dan kalau dia minum maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia pun memuji Allah tatkala selesai makan dia puji Allah, tatkala selesai minum dia memuji Allah. Allah suka, berarti hamba ini tahu menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibu, bapak yang rahmatillah subhanahu wa taala sering lupa. Maka saya pernah sampaikan, seorang ulama ada yang pernah mengatakan, kalau Anda supaya tidak lupa dengan nikmat Allah, sekali-sekali Anda bangun di pagi hari, tutup mata Anda, kemudian pergi ke toilet, cari di mana macam-macam, mencari sikat gigi, odol di mana ya, mana untuk cukur ini, alat cukur ya. Nanti tahu-tahu sikat gigi pakai alat cukur kan bahaya. Betapa nikmatnya pandangan yang Allah berikan kepada kita. Cuma kita sering gunakan untuk apa? Maksiat. Oleh karena para hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, di antara sifat Nabi Ibrahim, dia bersyukur kepada Allah bahkan atas nikmat-nikmat yang kecil, dia merasakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang mereka baru merasakan syukur kepada Allah tatkala merasakan nikmat-nikmat yang besar. Padahal nikmat-nikmat tersebut yang dia rasakan sehari-hari adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dengan sendirinya. Ya, bukan datang dengan sendirinya. Taib. Karena memiliki 5 sifat ini, maka Allah pun memberikan dia anugerah. Kata Allah, ijtabahu, Allah pilih dia menjadi seorang rasul, wa hadahu ila siratim mustaqim, maka Allah menunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, yaitu kami berikan dia kebaikan di dunia. Kata para ulama, yaitu dia dipuji, diagungkan di seluruh agama. Jadi Ibrahim ini adalah tokoh yang dicintai oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi dan kaum muslimin. Semuanya mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia sendirian waktu dicaci maki oleh umatnya, oleh kaumnya. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW masih banyak pengikutnya, Nabi Ibrahim tidak, sendirian dia. Dia sendirian di negerinya. Melawan satu kampungnya, bayangkan ya, sendirian bertauhid ya. Orang bisa goyang kalau cuma sendirian. Jangan-jangan saya yang salah ini. Semua orang lain saya kok sendiri. Tapi Ibrahim tidak, dia sendirian dan dia cuek, dia tidak peduli. Ya, mungkin dicerca oleh mereka, tapi sekarang Allah berikan dia ya zikrul hasan, yaitu senantiasa dikenang dengan kenangan yang baik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang saleh, penghuni surga. Kemudian kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Lalu kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutlah ajaran Ibrahim yang hanif, yang condong dari kesyirikan menuju tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Jadi saking hebatnya Ibrahim, maka Ibrahim dijadikan teladan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh untuk ikut siapa? Ibrahim. Luar biasa. Allah tidak menyebutkan nabi-nabi yang lain ya. Allah tidak menyebutkan nabi-nabi yang sebelum Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga hebat, tetapi Ibrahim luar biasa. Makanya tidak ada yang dijadikan kekasih oleh Allah kecuali 2 nabi, Ibrahim dan Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalila min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin sahibukum khalilur rahman. Tetapi aku, sahabat kalian ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa Nabi Ibrahim ini ya. Kita kisahnya luar biasa, diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia menikah dengan Sarah, kemudian ya puluhan tahun tidak punya anak, kemudian tiba-tiba
dia menikah dengan Hajar, Allah kasih anak. Sudah puluhan tahun dia menikah. Setelah punya anak terus disuruh pergi, bawa jauh, suruh taruh di Mekah. Anak yang dia tunggu selama ini puluhan tahun, puncak kecintaannya kepada anak tersebut yang dia nanti-nantikan ternyata disuruh taruh di tempat jauh. Dia pulang tidak bawa anak, sudah tinggal lagi sama istrinya Sarah. Nanti baru kemudian Sarah melahirkan Ishak. Tapi bayangkan anak tunggu puluhan tahun kemudian taruh di Mekah jauh, ya. Kemudian pulang balik ke istrinya tanpa ada anak sama sekali. Kemudian setelah anaknya sudah dewasa, ya. Ya. Alamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anaknya sudah mulai dewasa dan mulai membantu ayahnya, tiba-tiba disuruh untuk nyembelih sang anak. Di mana sang ayah puncak-puncaknya cinta kepada sang anak. Tatkala sang anak sudah kita katakan jadi orang, sudah bisa bekerja, sudah bisa membantu ayahnya, sementara ayahnya sudah berumur sekitar 100 tahun. Ya. Tahu-tahu sang anak disuruh sembelih oleh Ibrahim. Dan anak yang disuruh sembelih ini Ismail anak soleh. Wah, anak kurang ajar aja kita mau sembelih, tak nggak enak. Apalagi anak yang soleh. Yang soleh luar biasa, taatnya luar biasa disuruh sembelih. Tapi Ibrahim jalanin semua, tidak protes sama sekali. Tidak protes sama sekali. Dan ini kisahnya tersendiri. Intinya, ya, Ibrahim ini adalah ya tokoh yang sangat luar biasa, maka dipuji oleh seluruh agama baik Nasrani maupun apa? Yahudi maupun kaum muslimin. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukanlah Nasrani, tapi adalah hanifan muslima, yaitu yang beragama Hanif, dan dia seorang muslim dan dia tidak pernah syirik sama sekali. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Ibrahim. Makanya dalam buku yang lain, dalam buku Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku kitab tauhid ini mengatakan yujaddidu lahum dina abihim. Bahwasanya Ibrahim Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui kembali agama nenek moyangnya Ibrahim. Karena Ka'bah yang bangun siapa? Ibrahim. Di atas tauhid kemudian terjadi kesyirikan, maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki kembali apa yang telah diajarkan, diletakkan oleh nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Taib, itu sisi pertama, dalil pertama tentang orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dalil kedua, lihat halaman 73 bagian atas, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Terjemahnya di halaman 74, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb-nya suatu apapun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun, ya. Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian sifat-sifat tersebut lihat halaman 75. Halaman 75. Ini sifat-sifat penghuni surga. Kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka takut kalau mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Di antaranya tidak berbuat syirik sama sekali. Dan mereka tidak pernah ujub sama sekali. Makanya Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, mereka bersedekah, mereka salat, ya, mereka puasa, ya. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut, mereka tidak merasa pede dengan apa yang mereka lakukan. Mereka khawatir annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulaika yusari'una fil khairat, karena mereka khawatir kembali kepada Allah dalam kondisi yang tidak baik, maka mereka bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba. Kalau kita dalam hati kita ada perasaan seperti ini, mudah-mudahan ini perasaan yang sangat baik. Melakukan amal soleh namun tidak merasa pede, tidak merasa ujub, tetap merasa takut,
tetap merasa ingin berlomba. Ini perasaan muncul dengan sendirinya, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Makanya waktu turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun?" Atau kama qalat, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini yang Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah?" Orang-orang yang mereka lakukan apa yang telah mereka lakukan sementara hati mereka ketakutan. Apakah mereka ini adalah orang yang minum khamar, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, yang bersedekah, yang berpuasa, tetapi mereka khawatir ya bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu membangun Ka'bah sama Ismail ya, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surah Al-Baqarah. Waktu Nabi Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, setiap kali meletakkan batu, Nabi Ibrahim sama Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Setiap meletakkan batu lagi, dia ulangi lagi, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Sampai ada seorang salaf yang menangis setelah baca ayat ini, dia mengatakan, Khalilur Rahman, Ibrahim kekasih Allah. Bana Baitur Rahman, dia sedang membangun masjid Allah. Rumah Allah yang pertama, rumah Allah yang luar biasa. Bi amri Rahman, dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman. Kemudian dia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pede sama sekali. Tidak ada pede, tidak ada merasa bangga atas apa yang dia lakukan, sama sekali enggak ada. Sampai-sampai waktu dia dengan anaknya membangun Ka'bah yang suruh Allah langsung, ya. Langsung Allah suruh, dan dia berdoa berulang-ulang, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Sambil mengangkat satu batu berdoa lagi, ambil satu batu berdoa lagi. Jadi seorang kalau sudah beramal soleh, ibu-ibu dia sudah umrah, sudah haji, berdoa sujud kepada Allah, ya Allah terimalah amalanku. Sudah bersedekah nih, kita bersedekah, menurut kita ini sedekah ini ya alhamdulillah kita sudah kumpulkan uang lama, maka berdoa kepada Allah, terimalah amalanku. Karena kalau diterima berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka seorang ya tatkala beramal soleh jangan dia pede sama sekali. Ya, kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita tidak tahu bagaimana ya akhir hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari penutupnya. Dan perasaan tersebut akan timbul dengan sendirinya kalau kita bertakwa kepada Allah, yaitu khawatir amal kita entah diterima atau tidak. Maka seorang hamba antara khauf dan roja. Seorang hamba antara berharap dan rasa takut. Berharap diterima, tapi dalam hati juga khawatir tidak diterima. Bukan pede-pede aja. Saya ini sudah sekian, saya sudah umroh berapa kali. Belum tentu diterima. Saya sudah haji berapa kali. Pede. Saya sudah berdakwah bertahun-tahun. Belum tentu ente diterima dakwahnya. Belum tentu. Saya yang bangun masjid, saya belum tentu. Semuanya belum tentu. Semuanya belum tentu. Bukankah ikhlas itu sangat tipis, riya sangat tipis? Dari mana anda yakin bahwasanya anda diterima? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam saja tidak pede. Padahal dia begitu ikhlasnya luar biasa, kekasih Allah. Ente kekasih Allah, bukan kekasih Allah jelas. Nggak tahu. Kekasih istrimu ya. Nabi Ibrahim kekasih Allah saja tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Dan ini tahap yang tinggi, seorang terus meningkatkan imannya, sibuk berkhalwat dengan Allah, baca Al-Quran, salat malam, beristighfar sampai dia pada tahapan seperti ini. Bahwasanya tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Inilah salah satu ciri dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ibu bisa sampai pada derajat tersebut, bapak-bapak sekalian, maka ini luar biasa. Di antara cirinya dia semangat untuk beribadah karena dia khawatir yang awal tidak diterima maka dia ibadah lagi. Dia khawatir yang awal tidak terima, siapa tahu yang kemarin belum terima mungkin yang ini diterima. Dia semangat. Maka saya nasihati kepada diri saya dan kepada para hadirin hadirat. Kalau terbetik dalam diri kita ada keinginan beribadah, lakukan, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba ada orang, siapapun kita lihat kita kasihan, ya. Udah ada duit kasih, jangan tunda-tunda. Jangan apa? Tunda-tunda ya. Jangan tunda-tunda, nanti kita menyesal. Ini mumpung kita dikasih hidayah oleh Allah, terbuka hati kita ingin berinfak. Seringnya kita pelit. Tiba-tiba Allah buka hati kita, kita kasih niat orang, kita ingin berinfak, kasih, jangan tunda-tunda. Siapa tahu ini yang masukkan kita dalam apa? Surga. Karena kita lagi kepingin, berarti lagi ikhlasnya luar biasa. Tidak ada yang minta, tidak ada yang tidak merasa terpaksa, tidak ada apa-apa, tahu-tahu ingin berinfak kepada orang ini, kasih aja. Jangan tunda-tunda, kita tunda-tunda nanti orang ini pergi, cari lagi enggak ketemu. Tahu-tahu hati berubah lagi, hidayah dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha seperti itu.
Jadi mau saya terkadang ada hal yang kita dibukakan hati kita untuk beramal soleh. Kita enggak tahu sedekah-sedekah kita sebelumnya diterima atau tidak. Kita enggak tahu salat kita sebelumnya diterima atau tidak. Anda lagi pingin salat malam, bangun salat malam. Lagi pingin salat duha. Sampai pada derajat ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk apa? Berbuat baik. Karena kalau kita sudah sampai pada derajat ini, takut dengan apa yang kita lakukan belum tentu diterima, kemudian kita berlomba. Ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala salah satu sifat orang yang mau surga tanpa hisab. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Tapi ini perlu perjuangan, penataan hati sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa menjadi sampai pada derajat ini ya. Baik. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Halaman 75. Halaman 75. An Husain bin Abdurrahman qal, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata. Ini kita masih jilid 1 enggak habis-habis ya. Jilid 2 sudah terbit insyaallah ya. Sama 6 bab juga. Kita baru bab ke berapa? Bab ketiga. Berarti jilid 2 sudah sampai bab 12 ya, sudah selesai. Nanti kalau saya ada waktu lagi saya tulis lagi jilid yang ketiga. Enggak tahu kapan kita selesai jilid pertama. An Husain bin Abdurrahman qal, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Jubair, bukan Zubair, Sa'id bin Jubair. Suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, ayyukum alladhi ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Qultu ana. Kata Husain bin Abdurrahman, saya tadi malam lihat bintang jatuh. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi sholatin. Saya lihat bintang jatuh tetapi saya tidak sedang tidur. Malam tersebut saya tidak sedang sholat, maksudnya saya melihat bintang jatuh berarti saya tidak tidur. Saya ulangi, saya melihat bintang jatuh, saya tidak tidur, tapi saya tidak tidurnya bukan karena sedang sholat malam. Amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu, tapi saya tidak tidur karena saya begadang, karena saya disengat kala jengking. Makanya saya tidak bisa tidur, karena tidak bisa tidur akhirnya lihat bintang yang jatuh. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sona'ta? Apa yang kau lakukan setelah kau disengat binatang berbisa, kala jengking?" Aku berkata, "Irtaqaitu, saya pun minta untuk diruqyah." Dia bertanya lagi, "Wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorongmu untuk meruqyah dirimu?" Ya. Perhatikan ibu di sini, ini bagaimana para salaf dahulu mereka sangat tidak ingin dipuji. Jangan sampai diduga dia melakukan suatu amalan yang tidak dia lakukan, tidak boleh itu. Jangan sampai kita ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur." Orang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, sungguhnya dia memakai dua pakaian kedustaan. Pertama, dia mendustai ya dirinya dan dia mendustai orang lain. Dia tahu dia tidak seperti itu tapi dia mendustai dirinya sendiri. Kemudian dia mendustai orang lain. Orang menyangka dia hebat ternyata tidak hebat. Jangan biasakan diri kita seperti itu, ciri orang tercela, itu ciri orang-orang munafik sama ciri-ciri orang Yahudi. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi terkumpul pada dia dua kedustaan, kemudian terkumpul pada dia dua dosa. Ya, dosa pertama, dosa dusta, dosa kedua, dosa riya. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kita lakukan saja, jangan sampai minta dipuji, apalagi sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, kebiasaan para salaf dahulu, kalau mereka tidak tidur malam berarti mereka sholat malam. Ini kebiasaan mereka. Maka untuk menepis persangkaan tersebut, jangan sampai Sa'id bin Jubair menyangka dia sholat malam, maka langsung dia tepis. Dia mengatakan, "Ama ini lam akun fi sholatin." Saya tadi malam tidak tidur bukan karena sholat malam. Walakinni ludiku, tapi saya tersengat binatang berbisa. Langsung dia tepis persangkaan tersebut. Jangan sampai disangka dia sholat malam padahal dia tidak melakukannya. Karena kebiasaan mereka kalau begadang sholat malam. Kalau kita pertanyaan sekarang, tadi malam siapa yang lihat bintang jatuh? Saya. Enggak ada yang menyangka dia sholat malam kalau zaman sekarang. Iya, karena bukan kebiasaan kita sholat malam, ya. Bukan kebiasaan kita. Ada orang jam 1, jam 2, enggak ada persangkaan kita dia sholat malam. Mungkin nonton apa, nonton ini kayak. Ya, nonton bola kayak. Ya. Sampai jam 3 bangun nonton bola, final Piala Dunia ya. Subuh juga kadang lewat gara-gara nonton bola ya. Tapi dahulu
mereka kalau begadang berarti mereka salat malam. Maka dia menepis persangkaan tersebut. Makanya jangan sampai seorang merasa memperlihatkan dia seakan-akan hebat. Jangan ya. Jangan ya. Masya Allah antum iya saya begini, jangan. Seperti contohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, saya pernah hadir pengajiannya. Dia pernah ditanya tentang suatu, kemudian dia jawab, kemudian dia mengatakan hadis ini terdapat dalam kitab ini nomor sekian-sekian halaman sekian-sekian. Setelah itu dia ngomong, saya bukan menghafal buku tersebut intinya, tapi saya memang baru baca kemarin, maka saya masih baru ingat. Supaya tidak terkesan seakan-akan dia ngapal apa? Buku dengan halaman-halamannya. Tidak, padahal sudah persiapan, beda. Jangan sampai terkesan seakan-akan kita ngapal seluruhnya, padahal enggak, hakikatnya enggak. Cuma terkesan seakan-akan kita menampakkan semua orang kita jagoan, padahal jagoan neon ya. Oleh karena para hadirin tidak boleh seperti itu. Kalau kita tidak hafal Quran, jangan mengesankan seakan-akan kita hafal Quran. Ya. Saya ketemu orang seakan-akan dia hafal Quran, jadi kayaknya orang jago. Saya tanya, memang antum hafal Quran? Enggak, ngakunya enggak. Tapi orang lihat seakan-akan apa? Hebat, seakan-akan hebat. Ya. Maka jangan seperti itu. Saya tidak bermaksud membuat mereka terkesan sama saya, tidak. Kalau kita niatnya benar, ya, jangan sampai buat orang terkesan seperti kita berlebihan. Ya. Kalau kita kasih sumbangan, kalau itu bukan duit kita, jangan mengesankan ini duit kita. Ini sumbangan buat masjid. Dari mana? Oh, dari Allah. Jangan tanya. Orang yang lihat seakan-akan dari mana? Kita. Bilang aja ini ada yang nitip, ini bukan duit saya. Selesai. Apa susahnya? Ini bukan duit saya, ini ada yang nitip, dia kasih bantuan buat antum, bukan dari saya. Kasih tahu supaya yang dibantu tidak menyangka uangnya dari mana? Dari kita. Ya. Kamu sudah hafal berapa juz? Adalah. Bilang aja nggak punya hafalan, kenapa? Ada orang sangka 20 juz, 15 juz. Padahal juz amma pun tidak selesai. Sama juz terong, sama juz mangga, sama juz yang lainnya. Tidak, bilang aja saya belum hafal, masih 30 juz juga belum selesai. Ya, baru 3 kul alhamdulillah ya. Ya, maksudnya. Jadi jangan sampai kalau kita mengucapkan sesuatu terkesan kita hebat, jangan. Jangan, tidak boleh. Wong kita saja melakukan sesuatu ingin dipuji nggak boleh, apalagi ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Di antara tanda keikhlasan kita menepis perasaan seperti itu dari orang. Jangan sampai orang menyakiti kita lebih daripada yang seharusnya. Ya. Ini menimpa orang-orang yang soleh, menimpa para ustadz, sehingga dia disangka hebat, disangka ini, padahal tidak demikian. Oleh karena para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, "Amma inni lam akun fi salatin." Saya tidak sedang salat. Begadang malam hari, walakinni ludiktu, tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wa ma sana'ta?" Apa yang kau lakukan? Ini biasa. Ngobrol di antara mereka. Kata dia, "Irtaqaitu." Saya minta untuk diruqyah. Sa'id bin Jubair bertanya lagi, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang membuat engkau untuk minta diruqyah? Apa dalilmu? Kira-kira demikian. Apa dalilmu? Ini biasa. Seorang diskusi tanya dalilnya apa? Ada enggak dalilnya? Ya. Jangan langsung bilang kamu tidak percaya sama saya. Ya. Saya ini kan kiai, saya ini kan ustaz, masa enggak percaya sama saya? Kalau ada tanya dalil, kita bilang ada dalilnya. Mana? Saya lupa, tapi saya akan carikan misalnya. Enggak usah angkuh, kemudian enggak usah apa? Sombong. Ya. Tanya dalil, orang berhak untuk bertanya tentang dalil. Ada yang ngajarin amalan-amalan, tanya dalilnya ada atau tidak. Kalau enggak ada, dia bilang enggak ada. Kalau ada. Maka dia mengatakan, qala haddatsani an Buraidah bin Husayb qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, ada dalilnya. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Buraidah bin Husayb, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang ampuh kecuali karena penyakit ain, mata jahat, atau karena sengatan binatang berbisa. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Kata beliau, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ini adab berdialog. Dia punya dalil, Ibnu Abbas ingin membantah, tetapi dia puji dulu. Kau telah sampai mengamalkan dalil yang sampai kepadamu, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Abbas pernah menyampaikan hadis kepada kami tentang tidak dianjurkannya minta untuk apa? Meruqyah. Ya. Kemudian sampaikan hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu." Kata Nabi, dinampakkan kepadaku umat-umat. Disebutkan bahwasanya ini terjadi waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dinampakkan umat-umat terdahulu seluruhnya ditampakkan dengan nabi-nabinya.
Faraitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi, dia punya pengikut cuma sekitar 3 sampai 9 orang, beberapa orang. Nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang. Oh, saya masih banyak lumayan. Itu cuma 3 sampai 9 orang, beberapa orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulu war rajulani. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jalan sendirian, enggak ada pengikut, semua umatnya mendustakan dia. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? 950 tahun, lama sekali. Dan umatnya kurang ajar sama Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengatakan, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam, bukan cuma sebulan sekali di Masjid Salman, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Semakin dia aku berdakwah, kecuali mereka semakin kabur. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku mendakwahi mereka, ya Allah, 950 tahun, agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka taruh telinga mereka taruh jari-jari mereka di telinga mereka. Ini kurang ajar banget ya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah, kata mereka, Nuh mau dakwah? Sebentar ya. Silakan. Gimana kita enggak jengkel? Kita ngomong dia cuma begini aja. Enggak dengar apa yang kita ucapkan. Kalau ada orang seperti itu depan saya, mungkin saya lempar itu orang. Saya saja ustadz, jangankan ada orang tutup telinganya. Saya lagi ngisi pengajian, depan saya ada main-main WhatsApp, saya aja jengkel, ini orang. Kita lagi ceramah setengah mati, dia main apa? Baca sendiri ya. Kan berarti enggak sopan, apalagi begini. Nabi Nuh lagi ngomong, dia ambil kain tutup kepalanya, dia tidak mau dengar Nabi Nuh. Dan yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kata Allah, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang beriman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit. Cuma sedikit. Disebutkan cuma 80 orang. 80 orang dari 950 tahun apa berdakwah. Ini wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Idru fi ali sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah yang sangat besar. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku menyangka itu adalah umatku. Fa qila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi itu adalah Musa dan kaumnya. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa. Fa nadartu fa idza sawadin azim, tiba-tiba aku melihat ke arah yang lain ada kumpulan yang banyak lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Jadi Nabi diperlihatkan masa depan pada hari kiamat kelak seperti apa. Bahwasanya setiap nabi dikumpulkan bersama umatnya masing-masing. Maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan di antara umatmu yang begitu banyak ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW berdiri, bangkit dari duduknya, kemudian dia masuk ke rumahnya setelah menyampaikan hadis ini tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa khadha an-nasu fi ulaik. Maka orang-orang para sahabat pun ngobrol, siapa sih 70.000 orang tersebut? Fa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi, yaitu kaum Muhajirin yang menemani Nabi dari awal, dari Mekah sampai ke Madinah, teman-teman dekat Nabi SAW. Mungkin mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Wa qala ba'dhum, yang lain berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kata mereka, mungkin yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang-orang yang sejak lahir sudah Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan dugaan-dugaan yang lain. Perhatikan di sini para sahabat waktu ngobrol, siapa 70.000 orang ini? Sebagian mereka mengatakan itu para sahabat Nabi. Berarti mereka memang mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat dari kaum Muhajirin yang menemani Nabi sejak awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tafsiran mereka itu orang yang masuk Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berarti mereka tahu bahayanya apa? Kesyirikan. Dan mereka tahu kemuliaan orang yang tidak berbuat syirik. Namun ternyata dua tafsiran ini keliru. Kalau dua tafsiran ini benar, sudah kita enggak masuk ya. Kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi sahabat antum sekalian nih. Ya, sahabat istriku dan sahabat suamiku ya.
Yang kedua, tidak berbuat syirik sama sekali. Ya, siapa di antara kita tidak pernah berbuat apa? Syirik. Maka wa dzakaru asya, mereka punya dugaan-dugaan yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Nabi keluar dari rumahnya, lantas mereka lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi kami ngobrol gini. Yang benar bagaimana?" Faqala, maka Nabi berkata, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka itu 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat, dengan nomor tertentu, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tempat tertentu. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah meminta untuk disembuhkan dengan kai, yaitu dengan besi yang dibakar atau dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukashatu ibn Mihsan. Maka ada seorang sahabat namanya Ukasha atau Ukashah bin Mihsan, dia berdiri, dia berkata, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Kau termasuk. Subhanallah, kalau saya hadir di situ juga ya Rasul, saya juga. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian ada yang bertanya lagi, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Nabi, "Sabaqaka biha Ukashah." Kamu sudah kedahuluan si Ukashah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama ada namanya penyakit ain. Ya, tadi kata Nabi, "La ruqyata illa min ain aw humatin." Tidak ada ruqyah yang paling ampuh kecuali seperti penyakit disebabkan mata jahat, ya, atau pandangan mata seorang, aw humatin, atau terkena singatan binatang berbisa. Dalam hadis lihat halaman 76, kata Nabi SAW, "Al-ainu haqqun." Ain itu musibah yang disebabkan karena pandangan mata, itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah al-ain. Wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini bukan berarti ain mendahului takdir, tidak, ini hanya mubalaghah. Rasulullah SAW menyampaikan hiperbola. Bahwasanya ain itu benar adanya, dan itu memang termasuk dari takdir. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Padahal doa bagian daripada takdir. Cuma Rasulullah ingin menjelaskan doa itu sebab paling utama menentukan nasib seseorang. Padahal nasibnya sudah ditentukan oleh Allah, dan doanya juga ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama kata Nabi, seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Bukan ain keluar dari takdir, tidak, semuanya sudah ditakdirkan, tapi ain ini sangat benar kenyataannya. Nyatanya benar-benar terjadi. Ya, bukan persangkaan tapi benar-benar terjadi. Fa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya apa? Kalau kita menyebabkan orang lain terkena musibah gara-gara pandangan kita memandang dengan pandangan takjub, pandangan kagum, akhirnya dia sakit, kita dicurigai, kemudian kita diminta untuk mandi, kita mandi. Air mandinya dikumpulkan untuk dituangkan kepada orang yang sakit gara-gara kita itu. Ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Nabi mengatakan al-ainu haqqun, ini benar adanya. Lihat halaman 77, dalam satu riwayat, iktasala Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ada seorang sahabat, kata ayahku namanya Sahal bin Hunayf, sedang mandi di tempat namanya Al-Kharrar. Al-Kharrar ini ada yang mengatakan suatu tempat di kota Madinah. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi, maka dia pun membuka bajunya. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ada seorang sahabat lain namanya Amir bin Rabi'ah melihat badannya Sahal bin Hunayf. Dan dia orang sangat putih. Wa kana Sahlun rajulan abyad. Dan Sahal, lelaki ini, sahabat ini adalah seorang yang tubuhnya putih, kulitnya bagus. Hasan al-jildi, kulitnya bagus. Qala, maka Amir bin Rabi'ah berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra." Aku tidak pernah melihat kulit terindah seperti hari ini. Bahkan tidak ada kulit gadis yang seperti indahnya seperti ini. Dia kagum dengan lihat apa? Kulit sahabat tersebut. Fawuika Sahlun makana, maka Sahlun pun terkapar tatkala itu langsung. Terkapar kesakitan. Kenapa? Gara-gara pujian yang tidak disertai dengan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kagum. Jadi pandangan musibah itu bisa terjadi karena pandangan hasad, bisa juga karena pandangan apa? Kagum. Bisa pandangan hasad, bisa pandangan kagum. Fawuika Sahlun makanahu, maka Sahal pun jatuh terkapar tatkala itu. Fashtadda wa'quhu, dan semakin keras sakitnya. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira anna Sahlan wu'ika. Maka Nabi didatangkan, dikabarkan kepada Nabi bahwasanya Sahal sakit. Wa annahu ghairu ra'ih, dan dia tidak bisa pergi bersama engkau wahai Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun datang kepada Sahal yang sedang sakit.
Fa akhbarahu Sahal. Sahal cerita, tadi saya begini, saya lagi mandi, tahu-tahu ada Amir bin Rabi'ah ngomong demikian, akhirnya saya terkapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, alama yuqtalu ayaqtulu ahadukum akhahu alla barrakta. Kenapa salah seorang dari kalian mencelakakan saudaranya? Kenapa dia tidak berdoa keberkahan tatkala kagum terhadap saudaranya? Innal aina haqqun. Sungguhnya musibah yang terkena akibat pandangan mata itu benar adanya. Tawaddu' lahu, berwudulah untuk dia. Maka fatawaddu' ala Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah tadi akhirnya dia berwudu, kemudian airnya dikumpulkan sisa wudunya, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya, dimasukkan juga di bawah di bagian dalam pinggangnya, airnya dikumpulkan, baru kemudian ditumpahkan kepada siapa? Sahal bin Hunayf, maka dia pun sembuh. Dalam yang lain, fa amara Amiran ayatawadda, maka Nabi memerintahkan Amir untuk berwudu, fa ghassala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain, maka dia mencuci mukanya, cuci tangannya sampai ke kedua lengannya, wa rukbataihi, kemudian dia cuci juga kedua lututnya, wa dakhilata izarihi, kemudian dia masukkan air di bagian pinggangnya, kemudian dikumpulkan airnya, wa amarahu an yasubba alaihi, kemudian diperintahkan air tersebut dituangkan kepada Sahal bin Hunayf. Ya, maka dia pun sembuh. Makanya bisa jadi kita tidak berniat buruk, tapi kita mungkin lagi datang ke rumah teman, kita kagum melihat anak teman kita. Cantiknya luar biasa, atau gantengnya luar biasa, atau putihnya luar biasa, atau pintarnya luar biasa. Kita pandangan dengan pandangan khusus, bisa jadi kita merasakan pandangan takjub sama anak ini, kita lupa mengatakan tabarakallah ahsanul khaliqin, Allah yubarik fi. Lupa kita, masya Allah tabarakallah. Kita lupa ngomong demikian. Tahu-tahu dia sakit. Maka kalau kita merasa itu sebab kita, maka kita berwudu, kita antar air terus, tolong coba tuangkan pada anakmu. Khawatir gara-gara saya. Atau kalau orang tuanya mencurigai kita, tadi kayaknya nggak ada apa-apa, setelah si fulan datang kok sakit. Ya. Jangan-jangan kena ain dia. Coba kita minta dia agar mandi, kumpulkan airnya. Maka kalau kita dimintai mandi, kita harus mandi. Jangan kita bilang ente suudzon, ente curiga saya enggak apa-apa kok. Enggak boleh. Kata Nabi, fa idza stughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ya bisa jadi memang karena kita, bisa jadi karena kita. Kita enggak tahu. Gara-gara pandangan kita yang luar biasa kagum sama anak ini, akhirnya anak ini pun sakit. Ada anak pintar tiba-tiba bisa bodoh kan gara-gara kita, gawat. Ada orang gemuk tahu-tahu kempes gara-gara kita kan. Oh, itu banyak yang mau kalau begitu kenain. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-ain. Bisa disebabkan karena pandangan hasad, dan bisa juga disebabkan karena pandangan takjub. Pandangan apa? Kagum, sementara orang yang mandang lupa untuk mengucapkan tabarakallahu ahsanul khaliqin, atau Allah yubarik fik, atau masya Allah tabarakallah, barakallahu alaik misalnya, dan seterusnya. Tapi di antara faedah yang bisa kita ambil juga, ya, bahwasanya meminta untuk diruqyah adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh minta untuk diruqyah, tapi mengeluarkan seorang dari 70.000 golongan. Karena 70.000 golongan yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab ini adalah golongan spesial. Sudah pernah kita jelaskan kemarin, dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Dia bukan hanya melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah pun dia tinggalkan. Minta ruqyah makruh, dia boleh, itu makruh, tapi tidak haram. Ya. Tetapi seorang kalau ingin termasuk 70.000 golongan, maka jangan dia minta ruqyah kepada orang lain. Ya. Adapun kalau meruqyah orang, atau ada orang datang nawari untuk ruqyah, maka enggak apa-apa. Yang makruh kalau minta. Kalau kita meruqyah orang enggak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, halaman 81. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, ya. Karena tatkala ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya meruqyah?" Kata Nabi, barang siapa yang mampu beri manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ini berarti pengobatan. Dokter kalau ikhlas dapat pahala banyak, orang yang meruqyah juga kalau ikhlas dapat pahala banyak, karena dia mengobati. Ruqyah adalah bagian dari apa? Pengobatan. Apalagi orang terkena sihir. Ya Allah, sihir itu kurang ajar benar. Saya punya teman sekarang ada istrinya sakit-sakitan. Ya, dia mencurigai pembantunya. Karena pembantunya ngancam sebelum pergi. Sekarang jadi kurus kering. Makanya memang benar penyihir itu dibunuh harusnya apa? Haddus sahir darbatun bisayf, ya. Apa hukuman bagi penyihir adalah dipenggal, harusnya dipenggal. Karena bikin gelisah banyak orang. Ya.
orang disantet, orang ini terpisah antara suami dan istri, ribut antara kakak dan adik, antara anak dengan orang tua gara-gara apa? Sihir. Ya. Maka kalau kita bisa membantu orang yang tersihir tersebut, kita ruqyah, maka baik. Kita menyelamatkan dia, menyelamatkan kehidupannya, membuat dia bahagia kembali, tadinya sedih, tadinya sakit dan macam-macamnya. Ya. Tidak mengapa kalau kita meruqyah atau ada orang datang menawarkan untuk meruqyah kita, tidak jadi masalah. Yang makruh adalah kalau kita minta apa? Ruqyah. Kenapa kalau kita minta ruqyah seakan-akan kita meminta, seakan-akan hati kita terkait bahwasanya yang menyembuhkan orang ini. Maka kita berusaha tidak minta untuk diruqyah. Tetapi para ulama mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Kalau dalam kondisi terdesak, maka tidak mengapa dia minta ruqyah. Lihat perkataan Syekh bin Baz halaman 83, saya nukilkan. Walakinil istirqa la yamna'u kaunahu minal sab'in wal istirqa talabu ruqyah. Akan tapi meminta ruqyah tidak menghalangi seorang termasuk dari 70.000 orang. Wal istirqa talabu ruqyah, istirqa adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Kalau ada keperluan mengharuskan kita minta ruqyah tidak mengapa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Nabi pernah nyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Dan Nabi tidak mungkin menyuruh Aisyah keluar dari 70.000 golongan. Dan Aisyah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara ummu auladi Ja'far, yaitu dan Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anaknya Ja'far, yaitu sahabiyah Asma binti Umais radhiyallahu anha, untuk meminta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya Ja'far, karena Ja'far setelah meninggal, Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, anak-anaknya kurus-kurus. Nabi lihat ini kenapa anaknya kurus-kurus? Coba diruqyah, suruh minta ruqyah. Nabi suruh dia minta apa? Suruh ibunya untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi terdesak kita boleh, enggak jadi masalah. Hukum asalnya minta ruqyah makruh dan bisa mengeluarkan orang dari 70.000 golongan. Tapi kalau dalam kondisi terdesak boleh. Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Ruqyah, pernah menyuruh Asma binti Umais juga minta ruqyah. Sama seperti hukum asalnya kita minta bantuan orang juga makruh, enggak boleh. Asalnya kita kerjakan sendiri, jangan minta sedikit-sedikit minta bantuan sama orang. Minta makan sama orang enggak, tapi kalau dalam kondisi terdesak tidak ada makanan sama sekali, dalam kondisi kita susah, maka kita boleh minta bantuan sama orang, bahkan minta boleh. Karena dalam kondisi apa? Terdesak. Seperti waktu ada wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian minta makan. Aisyah melihat rumahnya tidak ada apa-apa, cuma satu butir korma, maka Aisyah kasih sebutir korma tersebut kepada wanita ini. Dia minta, kenapa? Dia kelaparan. Lantas dia membelah korma tersebut, diberikan kepada dua putrinya. Maka Nabi memuji wanita ini. Nabi mengatakan orang seperti ini bisa masuk surga. Kenapa? Karena sabar merawat kedua putrinya. Nabi tidak mencela. Kenapa dia minta-minta? Karena memang dalam kondisi apa? Terdesak. Paham? Jadi kita bukan kebiasaan kita minta-minta tolong. Tidak boleh. Seorang berusaha jalanin sendiri. Ya. Seorang berusaha jalanin sendiri. Ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kalau dia memang tidak bisa, sesekali dia minta tolong tidak jadi masalah. Sama. Bukan kebiasaan kita minta diruqyah. Tapi dalam kondisi terdesak, seorang boleh minta ruqyah. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan pendapat sebagian ulama. Yang lebih utama kita tidak minta ruqyah sama sekali, ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab jumlahnya berapa? 70.000. Itu banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 1.000. 70.000 itu banyak. Ya, tapi dibandingkan dengan jumlah manusia sangat apa? Sedikit, ya. Kemungkinan kita masuk sangat kecil sekali. Apalagi jumlah manusia kaum muslimin dari awal, ya, Nabi berdakwah sampai hari kiamat sangat banyak. Sekarang aja jumlah kaum muslimin sudah berapa? 1,5 miliar mungkin ya, atau 2 miliar. Orang Islam aja mungkin sudah 1 miliar lebih. Belum yang pernah hidup, ya. Suruh jumlahnya udah berapa? Belum yang akan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Jadi sekitar miliar-miliar tersebut hanya 70.000. Belum kita saingannya siapa? Sahabat, saingannya tabi'in, imam-imam, ya. Kita mau masuk kayaknya susah. Ngaji aja malas-malas, ya. Nah, Quran enggak hafal, 3 kul aja lupa-lupa, ya. Terus gimana, ya? Sama suami masih ngomel-ngomel, ya. Pandangan mata belum dijaga, ya susah gimana? Masih chattingan sama kekasih lama CLBK, ya. Terus masuk 70.000 gimana ceritanya bisa masuk 70.000, ya. Kemungkinan sangat apa? Kecil. Tapi masih mungkin tapi kecil, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan fastazattu rabbi
fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Maka aku pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu sedikit, maka Allah pun beri tambahan, setiap satu orang bawa 70.000 orang. Setiap orang bawa 70.000 orang. Jadi sekarang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab berapa jumlahnya sekarang? Tadinya 70.000, sekarang setiap orang bawa 70.000. Jadi berapa jumlahnya? Berapa coba? Cepat, pakai kalkulator cepat. Berapa? 4 miliar. Berapa coba hitung cepat? Empat nolnya jadi berapa? 4 nolnya jadi berapa? 8. Berarti 4 miliar 900 juta. Lumayan ya? Benar? Benar kan? Berapa jumlahnya sekarang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab dan tanpa azab? 4 miliar 900 juta? Salah. Siapa tahu yang berapa jumlah yang benar berapa? Matematikanya nggak beres semuanya. Saya ulangi, berapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya, itu yang benar. 4 miliar 900 juta 70.000. Yang ngajak-ngajak nggak dihitung awalnya. Dia ngajak malah dilupakan. Jadi kalau yang masuk surga 4 miliar 900 juta 70.000, maka kemungkinannya besar. Mudah-mudahan masih ada kemungkinan, meskipun ya persaingannya ketat ya. Belum saingan sama ustadz-ustadz, belum saingan sama kiai-kiai, belum saingan sama orang-orang yang suka puasa sunnah, yang suka sedekah ya. Tapi rahmat Allah itu apa? Luas ya. Kita berdoa semoga kita termasuk dari 70.000 atau orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Hadis ini juga menunjukkan tentang akhlak mulia dari Nabi SAW sekaligus cerdasnya Nabi SAW. Waktu Uqasyah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang. Kata Nabi, "Anta minhum," kau termasuk dari mereka. Datang yang lain, "Ya Rasulullah, doakan saya juga." Nabi ingin nolak, tapi Nabi tolaknya halus. Kata Nabi, "Sabaqaka biha Uqasyah." Kamu sudah kedahuluan Uqasyah. Jadi orang ini tidak tersinggung. Coba kalau Nabi bilang, "Oh kamu tidak," oh langsung stres dia. "Oh kamu tidak," waduh selalu tidak hijab. Kalau Nabi bilang, "Kamu juga," nanti yang lain, "Saya juga." Maka untuk menutup itu semua, Nabi jawab dengan jawaban yang cerdas. Kata Nabi, "Kamu sudah kedahuluan siapa? Uqasyah." Dia tidak tersinggung. Dan orang ini subhanallah mengatakan dia orang munafik. Namun yang benar dia bukan orang munafik. Kalau orang munafik ngapain minta doa kepada Nabi SAW? Dan belum tentu dia tidak termasuk dari 70.000, tidak. Tetapi Nabi tidak ingin buka pintu terus. Bisa jadi dia juga termasuk dari 70.000 orang. Kita tidak tahu. Tapi Nabi tidak doain dia karena khawatir bisa membuka pintu-pintu yang lain semuanya. Ini angkat apa? Angkat tangan. Ya. Jadi ini menunjukkan akhlak Nabi yang mulia sekaligus cerdasnya Nabi SAW dalam menghadapi kondisi demikian sehingga seorang tidak tersinggung. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang ketiga. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang keempat ya. Semoga bermanfaat. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Ya Ustaz, dalam menjaga agar istiqomah dalam menjaga ilmu sunnah, apakah diperbolehkan kita menerima undangan kumpul-kumpul dengan teman-teman yang diisi dengan foto-foto selfie dan teman-teman ini kebanyakan belum mengenal sunnah? Jazakallah khairan. Saya rasa bertemu dengan teman-teman, kita kalau punya teman-teman lama tetap kita sambung, teman-teman SMA, tetapi kita harus menjaga diri. Kalau diajak reuni, ternyata reuni campur laki-laki perempuan, jangan. Tidak boleh karena khawatir timbul apa? CLBK ya. Ini sering terjadi. Sering apa? Terjadi. Ya, cinta lama bubarkan keluarga ya. Banyak kejadian seperti itu ya. Kebetulan sang lelaki punya masalah sama istrinya, kebetulan pacar lamanya punya masalah sama apa? Suaminya. Oh ini kebetulan sekali, bukan kebetulan sekali, itu iblis yang pertemukan kita berdua. Akhirnya jadi masalah dengan keluarga ya. Jadi kalau reuni kemudian laki-lakinya saya sangat berharap jauhi saja ya. Ya kita khawatir ya. Kecuali memang tidak ada apa-apa ya. Kumpul sama-sama udah ngaji, sama-sama ngerti. Terkadang kita ketemu dengan teman lama dia tidak ngerti kalau kita sudah ngaji ya. Tapi menjalin persahabatan terus berlanjut selama itu ada maslahatnya. Selama itu ada maslahat. Jadi
kaidah dalam bersahabat, kita bersahabat kepada orang yang berikan kita faedah agama. Kalau kita tidak dapat faedah agama dari dia, maka kita yang berikan faedah agama kepada dia. Kalau ternyata kita bersahabat sama dia, ternyata agama kita semakin luntur, hindarkan persahabatan dengan dia. Agama ini jangan dijadikan spekulasi. Iman yang sudah kita tumpuk lama bisa jadi hancur gara-gara persahabatan yang salah, ya. Apalagi kita tahu namanya as-sahibus sahib. Sahabat itu akan menarik karena persahabatan akan menimbulkan sinkronisasi. Ya, entah kita akan seperti dia atau dia seperti kita, ya. Maka kalau persahabatan tersebut melunturkan agama kita, tinggalkan, ya. Tinggalkan. Saya pernah ditanya sama teman di luar negeri, "Ustadz, saya diundang ya sama teman-teman buka puasa bersama. Tapi saya tahu mereka nanti kalau habis buka puasa mereka minum bir." Akhirnya saya pun datang dan benar akhirnya mereka minum-minum apa? Bir. Sekarang saya diundang lagi, bagaimana? Saya tidak usah datang. Tidak usah datang. Nanti ente terikut-ikut, paling tidak berada dalam majelis apa? Majelis khamar paling tidak, ya. Belum yang lainnya. Oleh karenanya kalau ternyata kumpul-kumpul tersebut menimbulkan mudarat bagi agama kita, maka kita tolak dengan cara yang halus, ya. Aduh, saya enggak bisa kalau acara seperti itu. Aduh, saya enggak biasa masuk di pub, saya enggak biasa karaokean, ya. Aduh, nanti suami saya enggak suka. Gitu aja, dengan ada secara halus tetapi ada nasihat sekaligus. Tunjukkan bahwasanya kita kurang suka dengan seperti itu. Enggak usah malu-malu. Apakah penyakit ain bisa dari penglihatan memandang foto? Saya tidak tahu, wallahu alam bisawab. Adapun pengalaman bisa jadi terjadi pengalaman, ya. Dan ini memang ditakutkan oleh sebagian teman-teman. Kemarin saya menghadiri acara pernikahan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Benar-benar mewanti-wanti ikhwan tersebut jangan ada foto-fotoan. Dia khawatir apa? Terkena ain, ya. Bisa jadi terjadi, tapi adapun apakah jadi kaidah umum saya tidak tahu, wallahu alam bisawab, ya. Tapi apakah mungkin terjadi? Sebagian mengatakan terjadi karena pengalaman dia, tapi pengalaman dia tidak bisa dijadikan dalil secara umum, ya. Dulu saya suka ke dukun, meyakini suatu yang dukun katakan, bahkan menahan emas berlian di tubuh. Susuk kali ya. Apakah boleh bertobat, beristighfar dan tidak melakukan lagi tanpa kembali ke dukun? Iya, jangan ke dukun lagi, beristighfar, ruqyah diri. Ya, ruqyah diri. Ya, jangan ke dukun itu lagi. Allah insyaallah Maha, tidak boleh ke dukun lagi, ya. Kita ruqyah diri kita, mudah-mudahan bisa keluar. Kalau enggak keluar ya sudah, mau diapain, ya. Tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak perempuan yang sedang dekat dengan laki-laki kafir. Dia berjanji laki-laki tersebut akan masuk Islam. Harus bagaimana? Suruh masuk Islam dulu. Suruh masuk Islam dulu, suruh ngaji yang benar, salat yang benar, baru boleh. Kalau enggak boleh. Kalau enggak nikahnya tidak sah. Perempuan tidak boleh laki-laki nikah dengan laki-laki kafir. Dan banyak bodoh seperti itu. Sengaja dia masuk Islam, nanti dia nikahi, kemudian dia menjadikan istrinya mengandung. Setelah itu dia balik lagi, istrinya sudah tidak bisa berkutik karena malu, akhirnya ikut agama suaminya. Jadi dua syarat, putri kita pun harus agamanya benar. Yang kedua itu laki-laki harus benar juga. Laki-laki harus benar juga. Saya punya kawan kemarin ngobrol, dia dulu non muslim, ya, Nasrani. Kemudian kerjaannya dulu suka dia curhat sama saya, suka hack, ya, boboli kartu kreditnya orang, beli ini, beli anu, duit banyak, ya. Kemudian dia berkenal dengan seorang ahwat, seorang wanita. Kemudian akhirnya karena cinta kepada wanita tersebut, padahal sebelumnya dia nakal, begini macam-macam, main perempuan dan macam. Akhirnya dia masuk Islam untuk menikah. Masuk Islam, benar-benar masuk Islam, akhirnya ngaji. Akhirnya ngaji sunnah, sekarang istrinya yang gelisah, ya. Suami saya kebablasan Istri dia tidak suka kalau suaminya ngaji apa? Sunnah, ya. Karena mungkin penampilannya berubah, gaya hidupnya berubah, ya. Jadi maksud saya bisa juga lelaki kafir bisa jadi kenal Islam gara-gara putri kita. Tapi maksud saya putri kita memang harus agamanya apa? Kuat, dan dia disuruh masuk Islam dulu. Kalau enggak nanti bahaya, tadi khawatir ada modus. Saya senang menambah-nambah memperbanyak salat, tapi saya sering melamun. Apakah saya tidak ikhlas? Tidak apa-apa, ya, berusaha lawan melamun tersebut, nggak jadi masalah. Ngelamun sedikit tidak apa-apa, ya. Insya Allah tetap saja sholatnya dapat apa? Pahala, ya. Nggak apa. Daripada ngelamun lihat HP, daripada ngelamun lihat televisi, mending ngelamun dalam apa? Sholat, ya. Tapi mulai dilatih diri kita untuk tidak banyak melamun dalam sholat.
Saya pernah dengar bahwa hukuman Allah atas orang-orang yang menzalimi orang lain dan durhaka kepada orang tua akan dipercepat di dunia ini. Kalau sudah dihukum di dunia, apakah akan dihukum lagi di akhirat? Iya. Dalam hadis disebutkan tidak ada hukuman yang paling berat yang segera disegerakan oleh Allah seperti hukuman memutuskan silaturahmi dan menzalimi orang lain. Beserta dengan hukuman yang Allah tunda bagi dia di akhirat. Berarti dapat hukuman 2 kali. Di dunia di mana? Di akhirat. Yang kalau seorang sudah dihukum tidak dihukum lagi di dunia seperti apa? Seperti hukum hudud. Ada orang berzina, kemudian dia dirajam mati, sudah tidak akan dihukum lagi di akhirat. Ada orang mencuri, tangannya dipotong, selesai, dia tidak akan lagi dihukum di akhirat. Tapi kalau menzalimi orang lain, ya, ada hadis khusus menyebutkan bahwasanya dia dihukum di dunia dan juga di akhirat nanti. Ustaz, air kencing kucing apa termasuk najis? Meskipun ini masalah khilafiyah, zahirnya air kencing kucing hukumnya apa? Najis. Tapi ini yang masalah khilafiyah, bukan permasalahan yang ijma. Oleh karenanya banyak ulama besar yang mengatakan bahkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan tidak mesti najis kencingnya dan tidak mesti najis kotorannya. Di antara ulama-ulama tersebut seperti Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan ini zahir dari pendapat Al-Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah, yang Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena kita punya kaidah usul bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah. Hukumnya asal segala sesuatu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu apa? Najis. Apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya ya kucing najis? Apa ada dalil bahwasanya menunjukkan bahwasanya air kencingnya najis? Harus ada dalil khusus. Kalau tidak kita kembali kepada hukum asal bahwasanya segala sesuatu hukumnya suci. Suci bukan berarti bersih ya. Ingat ya, suci bukan berarti bersih, tapi suci sama dengan bukan apa? Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya apa namanya? Ayam busuk itu kan baunya enggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada apa namanya? Apalah banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis ya. Kalau ada kena angin kita apakah harus dicuci? Enggak kan? Artinya banyak perkara yang dia busuk dan bau tapi bukan apa? Najis. Dari situ sebagian ulama berpendapat yang benar-benar najis datang dalam hadis cuma kencing manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW tentang 2 orang diadab oleh Allah dalam azab kubur, di antaranya wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satunya dia tidak bersih tatkala cebok dari air kencingnya. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti menunjukkan air kencing manusia hukumnya apa? Najis. Nah, ulama Syafi'iyah mengkiaskan, berarti seluruh kencing di sini, ya, kata dia ini adalah kalimat yang umum, berarti mencakup seluruh kencing manusia dan hewan seluruhnya hukum asalnya najis, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Maka ulama Syafi'iyah membalikan perkaranya. Berdasarkan hadis ini min baulihi, adapun satu orang ini dia diazab di kuburan karena tidak bersih dari kencingnya. Maka dipahami oleh Syafi'iyah ini mencakup seluruh kencing. Berarti hukum asal seluruh kencing, hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan hukumnya najis, dan mereka berpendapat dengan pendapat ini. Al-Imam Al-Bukhari membantah. Imam Al-Bukhari mengatakan ini kencing bukan kencing hewan, tapi Nabi sedang berbicara tentang kencing apa? Manusia. Jadi yang hukumnya najis secara nas adalah kencing manusia. Nah, Imam Syaukani mengomentari, kalau begitu, kalau Anda ingin menjelaskan bahwasanya kencing hewan-hewan najis harus ada dalil khusus. Karena kita punya sumber hukum yang asal, segala sesuatu hukumnya apa? Halal dan suci. Paham sampai di sini enggak? Kalau menjelaskan bagi papan tulis. Antum paham ya? Makanya sebagian ulama berpendapat kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus najis, maka tidak boleh najis. Ada dalil yang menunjukkan najis secara khusus. Contohnya rauthul himar. Kotoran himar. Himar itu badannya tidak najis, keringatnya tidak najis. Tapi suatu hari Rasulullah SAW sedang buang air, kemudian Rasulullah SAW ingin beristijmar menggunakan 3 batu. Dia suruh seorang sahabat cari batu. Ternyata seorang sahabat membawakan rauth. Rauth itu kotoran himar. Maka Rasulullah SAW, innaha riksun, ini najis. Maka dari sini keumuman bahwasanya tidak najis, kita katakan kotoran himar hukumnya najis karena ada dalil khusus yang menunjukkan apa? Najis. Dan rauth itu bisa artinya kotoran himar atau kotoran begol atau kotoran kuda. Adapun selainnya tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak najis ya. Di antara hal yang menunjukkan tidak semua kencing dan kotoran najis, contohnya kotoran apa namanya kencing onta. Kencing onta, kotoran kambing tidak najis. Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Salatlah di kandang
kambing, dan kandang kambing pasti kambing tidak mungkin mau beol dia lari-lari dulu, dia pasti ada kotorannya lah. Ya, ternyata boleh sholat di situ. Saya tanya sama antum, kotoran kambing bau atau tidak? Bau, nggak mungkin dianggap permen, nggak mungkin. Ya. Tetapi tetap hukumnya tidak apa? Tidak najis. Maka dari sini kita tahu khilafnya memang apa? Masalahnya kuat. Tetapi saya lebih condong bahwasanya kencing kencing kucing itu apa? Najis ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah ya. Ya, adapun satu mengatakan oh tidak ada khilaf, ini enggak benar ya. Banyak orang salah paham ya. Ini masalah khilaf memang. Tinggal kita lihat mana yang lebih condong. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan kucing kencingnya tidak najis, adapun beolnya najis. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu Qatadah waktu melihat air ada orang yang ragu untuk berwudu dari sisa minum sisa minum kucing, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin, sungguhnya kucing itu tidak najis. Rasulullah SAW tidak mengatakan sungguhnya bekas air liur, tapi Rasulullah SAW mengatakan kucing itu tidak apa? Najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat, tetapi kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran. Sehingga bisa dipahami Rasulullah seakan-akan menjelaskan kucing ini tidak najis karena dia sering apa? Berkeliaran. Kalau kita bilang dia najis, susah nanti orang karena sering-sering dia datang, sering-sering dia ini. Sehingga ulama Malikiyah mengatakan kencingnya pun demikian tidak najis. Kenapa? Karena kucing itu kalau kencing di mana-mana. Beda kalau dia beol dia pergi jauh. Maka sebagian ulama Malikiyah membedakan. Kalau beolnya najis, tapi kalau kencingnya apa? Tidak, karena dia sering berkeliaran juga berserta dengan apa? Kencingnya. Nanti dia semprot sana, semprot sini. Kemudian terkadang karena bajunya, karena baju kita. Kalau kita bilang kencing kucing itu najis, berat bagi kita. Karena dia mungkin nanti senggol-senggol kita jadi selalu apa? Was-was. Selalu apa? Was-was. Ini sebagian ulama Malikiyah membedakan antara kencing dengan apa? Kotoran apa? Kucingnya. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, lebih hati-hati kalau ada kencing kucing ya sudah kita cuci, biar enggak usah ribut ya. Tapi kalau ada khilaf memang benar-benar apa? Khilaf. Antum paham tadi yang saya jelaskan? Ya, memang khilafnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan kita tuduh ustaz salah paham, ustaz tidak ngerti, enggak bisa. Enggak boleh begitu ya. Enggak boleh begitu. Apalagi kita tahu kalau ustaz tersebut ternyata memang selalu berdalil dengan pendalilan yang benar. Kalau dia pun salah, bukan saatnya kita mencela. Apalagi kalau dia tidak salah total. Ternyata ada ulama yang berpendapat seperti pendapat dia. Hak dia untuk milih pendapat yang mana. Ya. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita buka kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.